Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa pula salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan, kita bingkiskan dan kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita umat yang masih setia menjalankan syariat dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah. Nah, sini saya ingin menjelaskan mengenai dengan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah dari psikologi Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan makalah saya. Nah, di dalam makalah saya terdapat beberapa poin yang ingin saya bahas di sini. Nah, yang pertama itu mengenai dengan apa itu ilmu laduni. Ya, yang kedua, bagaimana ilmu laduni menurut pandangan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu apakah ilmu laduni ini memiliki batasan-batasan. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai dengan latar belakangnya dulu. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya sudah banyak kajian yang membahas perihal ilmu ini atau ilmu laduni. Ada sebagian orang yang menggabungkan ilmu laduni ini dengan kekuatan gaib, karomah, kesaktian dan lain sebagainya. Ada lagi yang percaya bahwa orang yang memiliki ilmu ini akan memiliki kemampuan membuka berita-berita gaib, sehingga orang yang memiliki ilmu ini akan mampu meramalkan kejadian yang bakalan terjadi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hikayat Nabi Khidir. Ya, karenanya orang kemudian percaya dan meyakini bahwa ilmu ini hanyalah milik para nabi dan para wali saja. Nah, yang pertama, kita langsung masuk poin pertama. Apa sih itu ilmu laduni itu? Nah, kata laduni berasal dari bahasa Arab. Ya, akar dari kata laduni atau ladai berarti dekat atau pengakuan. Nah, banyak ulama dan sufi memberikan pengertian ilmu laduni yaitu berbeda, namun memiliki hakikat dan makna yang sama. Beberapa pengertian ilmu laduni yang dimaksud adalah Abdul Qadir Jailani dan Al-Jilim memberikan pengertian ilmu laduni sebagai ilmu rohani dan pengetahuan hikmah yang diperoleh melalui perbuatan kontinu dalam waktu lama. Nah, dalam hal kebaikan dan kesalehan amal soleh. Nah, pengertian ilmu laduni menurut Al-Ghazali adalah ilmu yang dipancarkan langsung oleh Tuhan ke lubuk hati manusia tanpa proses belajar dan tanpa proses metode ilmiah. Nah, kemampuan akal manusia untuk mengetahui hakikat dan memperoleh pengetahuan itu terbatas. Akal tidak akan mampu meliputi semua hakikat kosmos. Nah, selain itu, akal tak berdaya dengan kesungguhannya semata untuk mengenal hakikat-hakikat yang gaib. Nah, selain itu, akal manusia juga tidak tertutup kemungkinan mengalami kesalahan-kesalahan berpikir, ya, dari waktu ke waktu. Nah, di mana manusia ini membutuhkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan untuknya, baik melalui para nabi dan rasul ataupun melalui ilham dan mimpi. Nah, poin yang kedua, ilmu laduni dalam pandangan Al-Quran, ya, adalah ilmu yang diterima langsung oleh hati manusia melalui ilham, ya, atau inspirasi dari sisi Allah. Nah, pengetahuan ini diperoleh melalui proses belajar tertentu dan secara khusus diberikan kepada hamba yang diinginkannya. Nah, istilah
Istilah laduni dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Ya, artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, ahli tafsir Muhammad Mahmud Hijari, ia berpendapat makna miladunna ilmu dalam ayat tersebut adalah perkara yang sangat rahasia. Nah, ilmu tersebut diperoleh melalui kekuatan dan kesucian jiwa. Nah, dalam hal ini wahyu merupakan guru yang pertama. Oleh sebab itu, Mahmud Hijazi mengatakan ilmu laduni tidak akan terjadi pada orang-orang yang bukan nabi. Nah, dalam konsep ilmu laduni dalam perspektif Al-Qur'an, ya, menyatakan manusia dalam memperoleh ilmu laduni memiliki syarat-syarat tertentu, misalnya merupakan seorang nabi atau rasul. Nah, hal ini disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, ya, dalam surah Al-Jin ayat ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, artinya dia mengetahui yang gaib, ya, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. Terus poin yang ketiga yaitu batasan-batasan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni adalah sebuah keniscayaan, ilmu yang sebaiknya dimiliki oleh umat Islam. Nah, pernyataan ini tidak terlalu berlebihan. Nah, seseorang yang telah memiliki iman dalam hatinya dan dia berkata kepada Allah akan dengan sendirinya memiliki ilmu ini, inilah keniscayaan yang dimaksudkan. Nah, pengetahuan akan penyingkapan hati, kemampuan seseorang dalam mengenali daya yang kerja pada dirinya adalah sebuah kemampuan yang layak dimiliki. Nah, pengetahuan ini bukan datang dengan cara membaca ataupun belajar dari seseorang. Pengetahuan ini langsung diajarkan Allah kepadanya. Maka seseorang yang menginginkan pengetahuan ini wajib melakukan perjalanan rohani sampai nantinya Allah akan menunjukkan jalan kepadanya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.